Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ahlil hamdi wath thana al munfarid birida'il kibriya al mutawahhid bi sifatil majdi wal ala al muayyid safwatal awliya bi ghatis sabri ala sarra'i wad dharra wa syukri alal bala'i wan na'ma. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi sadatil asfiya gadatil baratil atqiya salatan mahrusatan bid dawami anil fana wa masunatan bitta'agubi anit tasarrufi wal inqita. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama pada hari ini adalah hari pertama dari awal tahun Islam yang merupakan tanda bagi kita kalau umur kita bukan bertambah tapi berkurang. Dan alhamdulillah sebagian besar di antara kita sudah membaca doa akhir tahun dan dilanjutkan setelah maghrib doa awal tahun, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man iftataha yaumuhu bi khairin man iftataha yaumahu bi khairin wa ikhtatama bi khairin kutiba lahu kulluhu bi khairin. Barang siapa yang membuka harinya dengan kebaikan, kita buka hari ini dengan pengajian, adalah merupakan bukan hanya kebaikan tapi kebaikan yang terbaik di antara kebaikan yang ada. Karena pengajian atau pengkajian agama itu adalah tugas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bu'ithu mu'alliman, aku diutus untuk mengajar atau menjelaskan tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita buka hari kita dengan kebaikan, dan insyaallah mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita untuk menutup hari kita hari ini dengan kebaikan. Barang siapa membuka harinya dengan kebaikan dan menutupnya dengan kebaikan, dianggap satu hari ini semuanya ditulis dengan amal kebaikan. Artinya kenapa ulama kita mengadakan doa akhir tahun dan awal tahun dengan harapan tafaulan bihadzal hadis, berharap dengan adanya hadis ini kita berharap satu tahun yang diawali dengan doa akhir tahun dan ditutup dengan, atau yang diawali dengan doa awal tahun dan ditutup dengan doa akhir tahun, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar selama satu tahun kita dianggap berbuat baik. Mudah-mudahan itu yang terjadi kepada kita.
yang perlu kita ingat bersama, bahwasanya tahun kemarin bukanlah tahun ini, dan tahun ini bukanlah tahun yang kemarin. Tahun ini adalah tahun baru, di mana tidak akan pernah kembali kecuali kelak pada hari kiamat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tiap hari muncul kepada kita, datang kepada kita, dia akan berkata, ana yaumun jadid wa ala amalika syahid wa la a'udzu illa yaumal wa'id, au kama qala. Aku adalah hari yang baru, dan aku, kata hari itu, akan bersaksi tentang amal perbuatanmu, dan aku tidak akan kembali kecuali kelak pada hari kiamat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musbikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kelak pada hari kiamat, lembaran-lembaran catatan amal kita tiap harinya, demikian juga tiap minggunya, tiap bulannya, dan tiap tahunnya akan disodorkan, diletakkan di hadapan kita, dibaca oleh para malaikat apa yang telah kita persembahkan untuk diri kita selama kita hidup. Fataral mujrimina musyfikina mimma fihi, untuk orang-orang al-mujrim, para pendosa yang tidak pernah bertobat, mereka menyesali catatan amal yang penuh dengan catatan amal merah dengan kemaksiatan dan kedurhakaan. Lalu mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab, celaka kami, catatan amal apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada catatan yang tertinggal, jangankan satu kata, satu huruf pun semuanya tercatat dengan rapi. Yang jelas, wala yadhlimu rabbuka ahada, catatan itu sesuai dengan amal perbuatan kita, dan Tuhan kita Allah Rabbul Alamin tidak pernah menzalimi siapapun. Catatan yang ada memang sesuai dengan perbuatan yang pernah kita lakukan. Al-hadirun al-muhtaramun, apalagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap melakukan perbuatan ditunda oleh malaikat penjaga yang sebelah kanan mengatakan, tunggu dulu, jangan dicatat lebih dahulu, sampai ditunggu 6 jam kita untuk bertobat dari perbuatan yang tidak baik atau maksiat. Kalau selama 6 jam kita bertobat dari kemaksiatan kita, maka tidak ditulis sebagai catatan amal jelek. Begitu keistimewaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan ditunggu bertobatnya kita. Apa setelah 6 jam, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 1 bulan sebelum kematiannya, 1 tahun sebelum kematiannya, 1 minggu sebelum kematiannya, atau 1 jam sebelum kematiannya. Khusus untuk umat Nabi Muhammad, kalau sebelum kematiannya dia bertobat, maka semuanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi nyawa tidak ada di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubata abdin malam yugharwir. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima tobat seorang hamba selagi nyawa mereka tidak ada di kerongkongan. Itulah yang perlu kita perhatikan pada saat ini, di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menyampaikan, fardun 'alan nasi yatubu lakin tarkud dunubi aujabu. Kalau bertobat dari dosa itu adalah wajib, maka meninggalkan dosa jauh lebih wajib. Dengan bahasa lain, ini adalah tahun baru Hijriah, mari kita hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, dari kedurhakaan menuju sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan yang dimurka oleh Allah menuju perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti hijrah yang sebenarnya. Apa yang tidak baik dari tahun-tahun yang lalu kita buang, dan apa yang baik kita tingkatkan. Begitu anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairum min amsi fahuwa rabi, wa man kana yaumuhu mithla amsi
fahuwa maubun wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, yang tahun ini sama seperti tahun kemarin, atau lebih jelek, hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, fahuwa mal'un, maka itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini sama seperti hari kemarin, tahun ini sama seperti kemarin, fahuwa maubun, itu orang yang tertipu, terbuai oleh setan dan hawa nafsunya. Namun yang beruntung adalah wa man kana yaumuhu khairum min amsi fahuwa rabi. Kalau hari ini jauh lebih baik daripada kemarin, tahun ini kita tingkatkan kebaikan kita, ibadah kita, dan tinggalkan maksiat kita, sehingga tahun ini jauh lebih baik daripada kemarin, maka itulah yang dikatakan orang yang beruntung. Il hadirun al muhtaramun, marilah kita hijrah dari yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menuju yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrah dalam bahasa artinya adalah at-tarku, meninggalkan. Adapun secara istilah al-khuruj min ardin ila ukhra, keluar dari satu negeri, dari Mekah ke negeri yang lain menuju Madinah, itu namanya hijrah pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam istilah yang lainnya, intiqalul afrad min makanin ila akhar sa'yan wara'ar rizqi. Orang berpindah, seseorang berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain dalam rangka untuk mencari rizki atau kehidupan, itu juga namanya hijrah, tapi masih sebatas pengertian bahasa. Adapun itu atau sebatas pengertian istilah. Adapun secara syariat, apakah hijrah itu? Hijrah itu adalah mufaraqatu daril kufri ila daril Islam, meninggalkan negeri kekafiran menuju negeri yang Islam, darul Islam. Wa hiya wajibatun ala man lam yumkinuhu idhara dinihi aw yakhafa fitnatan. Untuk orang yang tinggal di negeri Islam, di tempat maksiat, di tempat di situ ada kekafiran, kemungkaran, adalah wajib untuk hijrah atau meninggalkan tempat tersebut kalau dia tidak bisa bertahan untuk mensyiarkan agamanya, kalau dia tidak bisa bertahan atau khawatir atas fitnah terhadap dirinya dan agamanya. Oleh sebab itu, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Artinya hijrah yang dimaksud pindah dari Mekah ke Madinah, atau dari Mekah ke Habasyah, atau dari Mekah ke Taif yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Hijrah yang semacam itu tidak ada setelah ditaklukkannya kota Mekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Al-murad la hijrata ba'da fath Makkah minha li'annaha sarat darul Islam. Yang dimaksud tidak ada hijrah setelah ditaklukkannya kota Mekah, karena Mekah sudah menjadi darul Islam, menjadi negeri Islam, menjadi negeri di mana negeri tersebut ditegakkan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi mereka yang hidup di tengah-tengah orang kafir yang anti kepada Islam, hidup di tengah-tengah orang maksiat yang anti kepada Islam, lebih baik dia hijrah atau meninggalkan tempat tersebut, cari tempat yang baik. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dan At-Tirmidzi menyampaikan, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adharil musyrikin. Aku cuci tangan, aku tidak mau tanggung jawab, aku tidak mau tahu terhadap setiap muslim yang bermukim, yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Wa qalu ya Rasulullah walima, sahabat bertanya, kenapa demikian ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatara'a narahuma, jangan kalian tampakkan api dari mereka berdua. Artinya orang yang tinggal di negeri di mana negeri tersebut penuh dengan kekafiran, penuh dengan kemaksiatan,
dia yang pertama tidak mungkin bisa menjaga agamanya, yang kedua sangat dikhawatirkan kena fitnah daripada kemaksiatan dan kekafiran. Oleh sebab itu, itulah hijrah yang harus kita lakukan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam hadisnya yang lain, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah wa idastanfartum fanfiru, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, yang ada adalah jihad. Jihad tetap akan berlanjut hingga hari kiamat, baik jihad dengan mengorbankan atau adu fisik, mengorbankan nyawa dan jiwa kita, atau jihad melawan hawa nafsu, itu tidak akan pernah berhenti ila yaumil qiyamah. Waniyah, dan niat tetap untuk melakukan kebaikan, niat untuk melakukan kebaikan tidak akan pernah berhenti hingga datangnya hari kiamat. Dan apabila kalian diminta untuk pergi semuanya berjihad, maka hendaknya kalian melakukannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dengan penyebutan muttafaqun alaih, berarti bersumber daripada satu sahabat. Al-hadirun al-muhtaramun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menyebutkan al-mu'min man aminahun nasu ala amwalihim. Yang dikatakan mukmin adalah orang di mana orang lain merasa aman dari keberadaannya, aman terhadap hartanya, wa anfusihim, aman terhadap diri mereka. Jadi orang yang dikatakan mukmin kalau orang lain yang ada bersama kita, harta mereka dan jiwa mereka merasa aman, berarti kita mukmin. Kalau kita dengan keberadaan kita masih terganggu, berarti kita bukan mukmin. Wal muslim man saliman nasu min yadihi wa lisanih. Yang dikatakan muslim ialah orang yang orang lain selamat dari tangan dan lidahnya, selamat daripada gangguannya. Kalau orang lain masih merasa terganggu dengan keberadaan kita, berarti kita bukan muslim. Kalau orang masih merasa tidak aman harta mereka, tidak aman jiwa mereka dengan keadaan mereka, berarti juga kita bukan mukmin. Begitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang dikatakan orang hijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina winan nafs, yang dikatakan kaya adalah kayanya jiwa, bukan kayanya harta. Wat tama' wal faqru al hadir. Adapun tama' adalah kefageran, bukan hanya miskin tapi di bawah kemiskinan yang hadir di tengah-tengah kita. Itu peringatan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il hadirun al muhtaramun. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bagaimana kita bersikap dalam kehidupan ini, siapa musuh kita dan siapa yang harus kita waspadai. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahudu wal ladina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita hijrah, meninggalkan kekafiran dan orang-orang kafir yang anti Islam. Kenapa demikian? Allah mengingatkan kepada kita, sungguh kamu akan mendapatkan manusia yang paling memusuhi kalian, paling keras memusuhi kalian orang yang beriman, lilladzina amanu. Yang pertama adalah orang Yahudi, yang paling keras memusuhi orang yang beriman. Di mana kita lihat, dimanapun kejadian di muka bumi ini, pasti di situ ada campur tangan daripada Yahudi. Apalagi kita lihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina. Yang kedua, yang paling keras memusuhi kita, orang-orang yang beriman, walladzina asyraku, adalah orang-orang yang musyrik. Jadi orang-orang yang musyrik. Sehingga pengertian musyrik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam
Ada sebuah penjelasan menyebutkan ahli kitab itu boleh dikawini Yahudi dan Nasrani. Itu ahli kitab, kalau tidak salah itu adalah pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ahli kitab sebelum Rasulullah diutus. Kalau ahli kitab setelah Rasulullah diutus itu bukan ahli kitab, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga yang paling keras dalam bermusuhan terhadap orang-orang yang beriman. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu, dan sungguh kamu akan mendapatkan orang yang paling dekat persahabatannya, paling dekat cinta dan kasih sayangnya terhadap orang yang beriman, alladzina qalu inna nasara, itu orang-orang yang berkata kami adalah orang Nasrani, yang betul-betul fanatik kepada Nasraninya. Karena orang-orang yang Nasrani kalau betul-betul fanatik kepada agama Nasraninya atau ke agama Kristennya, pasti dia tinggalkan agama Kristennya dan mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak terjadi, di mana pada saat baginda Nabi Muhammad ada di Madinah, ada beberapa pendeta mencari baginda Nabi Muhammad. Lalu setelah ditunjukkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si beberapa pendeta ini berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa demikian? Dzalika bi annahum kisisina, karena mereka paling dekat dan paling cinta serta paling kasih sayang terhadap orang yang beriman, karena ada di antara mereka para pendeta, waruhbanan, dan para rahib, wa annahum la yastakbirun. Orang Nasrani seperti itu adalah orang yang Nasrani yang betul-betul taat kepada agama Nasrani, sehingga mereka tidak congkak dan berani meninggalkan agamanya untuk bersahadat dan ikut kepada baginda Nabi Muhammad. Adapun selain mereka, orang-orang kafir itu adalah paling keras, paling dahsyat memusuhi orang-orang yang beriman, sebagaimana kita rasakan pada saat ini. Ayat ini disampaikan nazalat fin Najashi malikul Habasyah wa ashabih. Ayat ini diturunkan kepada Raja Najasyi dan teman-temannya atau umatnya. Qala Syamahsari wasafallahu siddatan syakimatal yahud wa subata ijabatihim ilal haq walini arikihim an-nasara wa suhula mailihim ilal islam wa ja'alal yahud qurana al-musyrikin fi siddatil adawa lil mu'minin bal nabbah ala ziyadati adawatihim bitaqdimihim ala alladhina asyraku. Dalam tafsir Al-Kasaf juz 1 halaman 521 disebutkan seperti itu. As-Syekh Zamazari mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedahsyatan, kekerasan hati orang-orang Yahudi dan sulitnya mereka menerima kebenaran yang datang kepada baginda Nabi Muhammad. Dan Allah juga menjelaskan kelembutan tabiat orang-orang Nasrani dan cenderungnya orang-orang Nasrani kepada Islam, karena memang mereka ada di antara mereka yang pendeta ataupun para rahib. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang Yahudi sebagai teman setia daripada orang-orang musyrik dalam memusuhi orang-orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Yahudi lebih dahsyat permusuhannya terhadap orang yang beriman dibanding orang-orang yang musyrik. Ini peringatan daripada baginda Nabi Muhammad SAW supaya kita tahu siapa yang harus kita dekati dan siapa yang harus kita waspadai, termasuk orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu adalah orang yang beragama bukan agama samawi. Apapun agama mereka yang menyekutukan Allah itu namanya orang musyrik. Pasti sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Al-hadirun al-muhtaramun, pada dasarnya sebagaimana yang kita ketahui bersama, yang dikatakan orang yang beriman, yang pertama tentu sebagaimana yang disebutkan tadi, orang yang beriman adalah orang yang menjadikan
atau yang memberikan rasa aman kepada orang lain, itu namanya orang yang beriman. Kalau kita mengaku beriman tapi orang yang ada di sekitar kita tidak aman, maka kita bukan orang beriman. Bukan hanya hadis-hadis yang saya bacakan tadi, tapi ada hadis lain, hadis muttafaqun alaih, hadis sahih, bersumber dari Bukhari dan Muslim dan dari satu sahabat. Sangat tegas Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, dan sangat keras Rasulullah memperingatkan terhadap kita. Yaitu Rasulullah mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. 3 kali Rasulullah bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila, sahabat bertanya kepada Rasulullah, man ya Rasulullah? Karena sahabat khawatir, kenapa begitu kerasnya Rasulullah mengingatkan tidak beriman, bersumpah sebanyak 3 kali, tidak beriman demi Allah. Siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Yang dikatakan tidak beriman adalah orang yang tetangganya tidak aman daripada gangguannya. Lil hadirun al muhtaramun. Oleh sebab itu, mari kita laksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menjauhi, berarti hijrah dari dosa-dosa besar yang telah dilarang atas kalian untuk kalian lakukan, maka kami akan melebur atau mengampuni semua dosa-dosa kalian. Ini arti daripada hijrah. Barang siapa di antara kita berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, barang siapa di antara kita hijrah dari maksiat kepada taat, artinya hijrah meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan, artinya hijrah meninggalkan bermalas-malasan untuk beribadah, datang kepada Allah dalam sholat 5 waktu, menuju rajin dan semangat dalam sholat 5 waktu, itu namanya hijrah. Barang siapa menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar dan menuju perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjamin, nukaffir ankum sayyi'atikum, dosa-dosa kalian akan aku ampunkan semuanya. Begitu jaminan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil hadirun al muhtaramun, ada beberapa kali hijrah yang dilakukan oleh sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hijrah 2 kali ke Habasyah karena dahsyatnya gangguan orang-orang musyrik yang ada di Mekah terhadap Rasulullah dan terutama terhadap sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah. Setelah 5 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul berdakwah, maka melihat para sahabatnya disiksa, Rasulullah tidak tahan sehingga memerintahkan mereka untuk hijrah dari Mekah menuju kepada Habasyah. Sebagaimana kita ketahui, maaf 2 orang tua, Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Yasir, mati dalam keadaan dibunuh karena dipaksa untuk mengakui Al-Lat wal Uzza sebagai Tuhannya, mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan maaf kemaluan ibu daripada Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Yasir ditusuk dengan tombak yang dalam keadaan panas hingga mati karena mempertahankan keimanan dan keislamannya, tidak mau mengatakan Al-Lat wal Uzza sebagai Tuhannya. Maka orang-orang Quraisy makin dahsyat menyiksa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga begitu dahsyatnya sampai ada di antaranya untuk mengingat dan menyegarkan ingatan kita, seorang sahabat, hampir rata-rata para sahabat disiksa. Bahkan Abdullah bin Yasir dan Ammar bin Yasir itu dimasukkan dalam air yang panas dan dalam keadaan mendidih, dimasak Abdullah bin Yasir dan Ammar bin Yasir setelah dicambuk dan semacamnya agar meninggalkan agama Islam. Begitu juga sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Bilal bin Rabah ditaruh di tengah padang pasir yang panas dan diletakkan
di atas badannya batu yang besar dan dicambuk untuk dipaksa mengucapkan Al-Lata wal Uzza sebagai Tuhannya. Tapi Bilal bin Rabah tetap mengatakan Ahad, Ahad, Tuhanku hanya Allah yang Esa, Tuhanku hanya Allah yang Esa. Oleh sebab itu, pertama kali 5 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan menjadi Rasul, diperintahkan para sahabatnya untuk hijrah. 10 laki-laki, di antaranya Utsman bin Affan yang tentunya diikuti oleh istrinya, putri Rasulullah, yaitu Sayyidah Ruqayyah binti Rasul, Abu Hudzaifah dan Abu Hudzaifah, dan juga istrinya Sahla binti Suhail, Zubair bin Awam, dan beberapa sahabat yang lainnya. Dan di antaranya pada waktu itu sahabat-sahabat ini tinggal di Habasah selama 2 bulan, yaitu dari bulan Sya'ban hingga bulan Ramadan. Bulan Syawal mereka kembali ke Mekah. Kenapa mereka kembali ke Mekah menghadap baginda Nabi Muhammad SAW? Karena ada berita kalau Rasulullah telah berdamai dengan orang-orang kafir yang ada di Mekah. Ternyata tidak, justru siksaan, ancaman yang diterima oleh para sahabat Nabi Muhammad lebih mengerikan dan lebih dahsyat. Sehingga terjadilah hijrah yang kedua pada tahun ke-7 dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW hijrah lagi ke Habasyah, yang diantaranya jumlah mereka 83 laki-laki, 11 perempuan. Akhirnya setelah itu juga hijrah lagi sahabat-sahabat Rasulullah SAW ke Taif, termasuk Rasulullah SAW, yang dimana bukan mendapatkan jaminan atau sambutan, tapi mendapatkan siksaan. Dan yang terakhir diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah dari Mekah ke Madinah dan diikuti para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tahun baru Islam itu disebut tahun baru Hijriyah, dalam rangka untuk mengenang betapa sulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam, betapa sulitnya sahabat-sahabat Rasulullah mendukung Rasulullah dalam menciarkan Islam. Itulah diantara alasan-alasannya kenapa bulan Islam yang dicetuskan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab atas saran daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan diterima oleh Sayyidina Umar untuk menentukan bulan Islam atau tahun Islam beda dengan tahun non-Islam, dan bulannya ditentukan. Yang tentunya yang pertama, ada beberapa kejadian sehingga mengganggu pencatatan dari para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebelum ditentukan tahun Hijriah, itu tahun yang pertama berpatokan dengan tahun renovasi Ka'bah. Jadi pada waktu Ka'bah kebanjiran, direnovasi, itu dijadikan patokan tahun, di mana kita ketahui bersama pada saat renovasi Ka'bah kebanjiran pada waktu itu. Pada saat Ka'bah kebanjiran, maka habislah Ka'bah, lalu dibangunlah kembali. Lalu mereka para qabilah pada waktu itu merasa paling berhak di antaranya untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Sehingga makin hari makin memanas, satu qabilah dengan yang lainnya merasa yang paling pantas. Akhirnya disepakati, barang siapa yang besok hari masuk pertama ke Masjidil Haram, dialah orang yang pertama yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Dan subhanallah, yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram, ke tempat Ka'bah, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir yang ada pada saat itu sudah mengetahui siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat gelar Al-Amin. Bahkan Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan menjadi Rasul oleh umatnya, tatkala ada perselisihan yang akan menimbulkan peperangan, termasuk perang Fujar,
Apapun perselisihan yang terjadi di antara orang-orang Arab pada waktu itu, mereka pasti datang kepada Rasulullah untuk mencari jalan keluarnya. Di antaranya masalah pemindahan Hajar Aswad. Dan tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditunjuk untuk memindah Hajar Aswad, maka dengan kebijakan Rasulullah, dengan fatonah Rasulullah, dengan kecerdasan Rasulullah membeber ridanya, ditaruh Hajar Aswad di tengah-tengahnya, dan semua kepala gobilah, kepala suku diperintahkan untuk memegang ujungnya masing-masing. Berarti semuanya mengangkat Hajar Aswad dan mengembalikannya ke tempatnya, sehingga peperangan yang akan terjadi karena salah faham masalah permindahan Hajar Aswad dengan kebijakan dan kecerdasan Rasulullah tertangani. Itu yang pertama. Jadi patokan tahun adalah patokan tahun renovasi Ka'bah. Yang kedua, patokan tahun berpatokan dengan tahun Fujar, yaitu peperangan yang terjadi antara satu qabilah dengan qabilah yang lainnya, yaitu qabilah yang cukup terkenal. Qabilah yang dimaksud adalah Kinanah yang bersama qabilah Quraisy, bangsa Quraisy. Bangsa Kinanah bersama bangsa Quraisy terjadi salah paham dengan bangsa Qais, di mana biasanya bangsa Kinanah kalau mengirim barang itu ada yang mengawal. Ternyata pada waktu itu ada orang yang pemberani, orang yang cukup terkenal, orang yang cukup gagah perkasa, namanya Al-Barat. Dia menawarkan diri untuk mengawal dagangan Bani Kinana sampai ke pasar Uqad pada waktu itu. Namun ada orang lain yang bernama Urwah. Dia mengatakan, masa kalian akan mempercayakan kepada Al-Barat, di mana Al-Barat ini adalah Abaitul La'ni, Agalbul Khali, yang sudah dipecat karena banyak kejahatannya dan pengkhianatannya oleh kaumnya. Masa kalian akan percayakan kepada dia? Akhirnya apa? Yang diangkat Urwah ini yang mengawal dagangan-dagangan bangsa Kinana. Namun Al-Barat tidak terima, maka dibunuh secara khianat, secara licik. Dan pada waktu itu ditebarlah fitnah dan terjadilah peperangan sampai terjadi korban yang cukup banyak. Dan peperangan ini berulang. Dan tatkala berulang kembali, mereka datang ke Mekah, ke Masjidil Haram, berlindung kepada baginda Nabi Muhammad, meminta saran kepada baginda Nabi Muhammad. Dan tatkala terjadi perang kembali, maka tentu saran keluar daripada Rasulullah SAW untuk berdamai, dan barang siapa yang paling banyak korbannya maka ditebus dengan membayar dia, sehingga peperangan terhenti dengan sendirinya. Itu pedoman patokan tahun sebelum tahun Hijriah. Yang ketiga, tahun gajah atau Amul Fil, yaitu bertalian dengan kelahiran Rasulullah dan dihancurkannya Ka'bah. Itu diantara alasan kenapa kok akan diadakan tahun Hijriah beda dengan tahun yang lainnya. Yang ketiga, yaitu pindahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, atau dari Habasyah, dari Mekah ke Habasyah dan seterusnya. Akhirnya bertalian dengan itu semuanya dan berpedoman dengan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang pembangunan masjid. La masjidun usisa ala taqwa min awal yaumin, hari pertama itu hari hijrahnya Rasulullah ke Madinah, bangun Masjid Quba. Maka dengan saran Sayyidina Ali, Sayyidina Umar menyetujui untuk menentukan tahun baru Islam adalah disebut dengan Hijriah, bukan Masihiyah. Dan kenapa ditentukan tahun baru Islam itu dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah? Kembali kepada hadis tadi, kalau dibuka dengan baik dan ditutup dengan baik, maka selama 1 tahun dianggap berbuat baik. Di mana 2 Ashhurul Hurum ada di situ. Rasulullah menyampaikan ada 4 bulan yang dimuliakan.
3 secara beruntun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulhijjah dan Muharram menyatu, jadi akhir dari tahun baru Islam, tahun Islam, dan menjadi awal bulan daripada tahun baru Islam. Dan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa membukanya dengan kebaikan dan menutupnya dengan kebaikan, dianggap 1 tahun itu melakukan kebaikan. Dengan harapan seperti itu, la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin. Sayyidina Umar atas saran Sayyidina Ali berharap semua Islam melakukan kebaikan di akhir tahunnya, di awal tahunnya, dan melakukan kebaikan di awal tahunnya, maka akan dihapus semua dosanya. Oleh sebab itu, kenapa ada yang namanya doa awal akhir tahun dan awal tahun. Begitu pedoman para sahabat baginda Nabi Muhammad yang dicetuskan oleh Sayyidina Ali dan diikuti oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan yang cukup menakjubkan adalah hadis Rasulullah, barang siapa berpuasa 3 hari di Ashurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, 3 hari, hari Kamis, hari Jumat dan hari Sabtu, maka tiap harinya diberi nilai oleh Allah sama seperti ibadah 900 tahun. Dan dalam hadis-hadis yang lain, barang siapa yang berpuasa di Ashurul Hurum, 1 harinya sama dengan puasa 30 hari. Mudah-mudahan tahun-tahun kita yang sudah kita tutup dengan doa akhir tahun, dan kita buka dengan doa akhir tahun, dengan doa awal tahun, dan kita lanjutkan dengan puasa dan amalan-amalan sunnah, menjadikan kita semua tahun-tahun kita dan hari-hari kita dianggap melakukan kebaikan. Dan dengan demikian mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bismil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bismil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani.